Salam, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galangning yang ada dan kasih. Kita bersyukur karena hari ini kita bertemu kembali dalam suasana sukacita, dan sebelum kita akan melakukan pekerjaan kita, kegiatan kita, mari kita dasari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengurapi kami, sehingga firman-Mu ya Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami sekalian ya Bapa, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu dapat kami resapi dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini di hari Sabtu 7 Mei 2022 diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-25 dan Ibrani 13 ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Mazmur 118 ayat yang ke-25 berkata demikian. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Tema renungan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah hidup yang diperlengkapi Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan adalah hal yang teramat penting bagi kehidupan orang percaya. Seringkali kita bertanya, mungkinkah kita melakukan kehendak Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Kita tidak dapat melakukan kehendak Tuhan jika kita berdiri di atas kekuatan sendiri dan terlepas dari Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tinggal di dalam Kristus atau melekat pada pokok anggur adalah kunci untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Selama kita tetap mengeraskan hati dan tidak mau melakukan kehendak Tuhan, kita tidak berguna bagi Tuhan. Dan rencananya atas hidup kita tak akan dapat terlaksana. Demikian juga andai kata Kristus pada waktu itu tidak mau taat melakukan kehendak Bapa, maka rencana agung Bapa untuk penebusan dan penyelamatan umat manusia tidak akan pernah terjadi hingga detik ini. Walaupun Kristus pada waktu itu bergumul untuk tidak menerima cawan berisi dosa segenap umat manusia itu, tapi pada akhirnya
Kristus menyerah kepada kehendak Bapa. Lukas 22 ayat yang ke-42 berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Melakukan kehendak Tuhan adalah cara untuk kita dapat menyenangkan hati-Nya. Bacaan kita hari ini dalam Ibrani 13 ayat yang ke-20 dan 21 yang berkata, "Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya." Istilah memperlengkapi memiliki makna yang sangat dalam. Istilah ini memiliki arti memberikan kemampuan kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas, membuat mereka siap untuk melakukan apa yang diperintahkan. Memperlengkapi berarti menyediakan apapun yang diperlukan untuk dapat melakukan tugas yang diberikan. Panggilan atau tujuan dalam kehendak Allah adalah supaya kita melakukan berbagai macam perbuatan baik, dan Tuhan hendak memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur pun merasakan bagaimana Allah memperlengkapi hari-harinya dengan menyatakan keajaiban yang menjadikan batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Itulah hari yang patut disyukuri, hari yang telah dijadikan Allah di mana orang percaya harus mensyukuri sambil menyerukan, "Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran." Inilah seruan kegembiraan orang percaya yang menyuruhkan bahwa hanya kepada Allah lah segala pujian dan hormat kemuliaan kekal selama-lamanya. Allah yang penuh dengan kemuliaan itu juga akan senantiasa memberi semangat dan harapan baru kepada orang percaya. Karya Tuhan untuk memperlengkapi kita agar hidup dalam ketaatan tidak terjadi secara otomatis. Jadi bagaimana seharusnya kita menanggapi hal ini? Karena Allah lah yang memperlengkapi kita, maka kita harus mencari Dia. Kita harus dengan segala kerendahan hati mengandalkan Dia. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, hati dan pikiran kita akan terjaga sehingga kita mampu melihat dan menyikapi segala sesuatu secara positif. Sikap inilah yang membuat hari-hari kita menjadi lebih baik, sehingga hati kita pun akan melimpah dengan ucapan syukur. Selama pikiran kita terfokus kepada Tuhan dan kita akan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kiranya perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan berjanji akan memperlengkapi kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Bapa, kami menyadari akan keterbatasan kami dan kelemahan kami di dalam memahami akan firman-Mu. Tetapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus akan menguraikan kembali dalam hati dan pikiran kami. Terlebih lagi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, biarlah
firman-Mu yang boleh bersama-sama kami renungkan pada hari ini ya Tuhan, boleh menjadi suluh dan dasar dalam kehidupan kami, di dalam kami melakukan setiap tugas dan pekerjaan kami. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah beri bagi kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan yang menuntun dan membimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami. Berkati Bapak Ibu Majelis, Ibu Pendeta, Gembala Jemaat. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Jikalau ada di antara kami yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, sudi kiranya Tuhan yang melawat kami, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami, sehingga kami benar ya Tuhan dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian renungan yang dapat kita pelajari hari ini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.